Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, bersiaplah mendengarkan kabar terbaru mind blowing nih, One Piece chapter 1115-nya, tentang siapa sebenarnya mereka-mereka yang mampu mengalahkan Joy Boy, menenggelamkan kerajaan besar dan benua-benua itu ke dasar laut paling dalam, dengan kejadian tak terlupakan ketika air laut itu naik lebih dari 200-an meter. Itu luar biasa sob. Dan Vegapunk itu menyebutkan bahwa itu bukanlah bencana alam. Chapter terbaru ini kita melihat para guru sendiri benar-benar naik pitam ya. Semuanya terkejut meneriakkan nama Vegapunk. Sementara itu Im Sama yang bermain dengan kupu-kupu tersebut tersenyum mendengarkannya tuh. Dunia baru benar-benar dihebohkan pada sebuah peristiwa penting yang akan mengubah sejarah persepsi dan pikiran umat manusia tentang pemerintahan dunia. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini chapter terbarunya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya bentuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Akhirnya nih chapter One Piece 1115-nya itu menjadi mind blowing lagi karena chapter ini berkaitan dengan abad kekosongan dan juga kekalahan Joy Boy itu sendiri. One Piece chapter 1115 ini nanti mengungkapkan bahwa Joy Boy ini dikalahkan saat melawan 20 negara pendiri aliansi loh, serta perang besar yang terjadi di zaman abad kekosongan itu nyatanya masih berlanjut dan belumlah berakhir. Chapter ini diperlihatkan sebuah cover story yang menarik nih, dimana Yamato yang tersenyum itu melihat bagaimana Hori sendiri dan Otoko tengah menyiapkan bento bentuk bekal perjalanan panjangnya mengelilingi Wano Kuni, dan cerita intinya dimulai dari sini. Kita melihat di sini ya beberapa orang sangatlah terkejut mendengarkan pesan dari Dr. Vegapunk di seluruh penjuru dunia baru, mulai dari Wano Kuni tempat bendera bajak laut Mugiwara yang berkobar di sana itu. Para warganya benar-benar mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan melalui denden musi dan deklarasi video Vegapunk itu sendiri. Mereka menggunakan denden musi Orochi kala itu, dan juga di sana terlihat Momonosuke bersama Kinemon, Otama dan juga Shinobu. Mereka sedang memakan dango dan saat itulah sang shogun mulai berkata, jadi si Joy Boy itu adalah bajak laut seperti Luffy ya. Mendengarkan itu Kinemon ikutan merespon dan berkata, mengapa Momonosuke mengetahui nama tersebut? Nah belum selesai pada perbincangan itu, panel itu langsung berpindah ke penjara di pangkalan Marin Angkatan Laut G14 ini. Di sana diperlihatkan bahwa Demaru Black bersama para krunya itu sedang mendengarkan pula isi pesan dari Dr. Vegapunk itu sendiri. Mereka juga bertanya siapa yang lebih kuat di antara Joy Boy dan mereka itu. Salah satu dari mereka menjawab bahwa tidak adil membandingkan hal tersebut karena Joy Boy sudah lama mati. Obrolan itu juga langsung dipotong di area Egghead sendiri ya. Tapanya di sana ada Luffy bersama dengan Dory dan Brogy yang juga masih berlarian di sana. Mereka terus dikejar Gorosei Sen Walkuri sendiri nih. Sembari itu mereka juga mendengarkan apa yang dikatakan Vegapunk untuk menjelaskan kenapa Joy Boy disebutkan sebagai bajak laut. Kita melihat bahwa terlebih dahulu Vegapunk itu memang harus membahas tentang abad kekosongan nih. Meskipun dia ini hanya mengetahui sedikit dari potongan kecil yang telah dibaca dari Poneglyph, namun Vegapunk yakin bahwa Poneglyph sendiri itu adalah catatan dari perang besar yang terjadi selama abad kekosongan itu berlangsung, serta musuh Joy Boy adalah pemerintahan dunia saat ini. Wah itu luar biasa loh. Mendengarkan hal itu Walkuri sangatlah marah dan meneriakkan nama Vegapunk di sana. Ini akan mind blowing lagi teman-teman. Di sini panel itu langsung berpindah ke sebuah laboratorium ya, di mana Gorosei Mars yang berjalan sambil menggunakan Hosoku no Haki itu membuat denden musi di sana tuh pada pingsan. Sementara dia juga terus mendengarkan perkataan Vegapunk tentang informasi sejarah besar itu. Vegapunk mengutarakan lagi, lebih tepatnya musuh Joy Boy itu adalah para tentara aliansi dari 20 negara pendiri yang menjadi pemerintahan dunia saat ini. Dengan kata lain, Joy Boy dan para krunya itu begitu kuat sehingga harus dikeroyok dengan kekuatan 20 negara untuk melawannya sekaligus. Nah di sana saat Vegapunk itu masih menjelaskan, kita diperlihatkan ya Joy Boy itu ternyata memang menggunakan mode yang identik dengan Sun God of Nika teman-teman. Dia sedang melawan para raja tersebut dalam penggambaran siluetnya ya. Itu luar biasa. Kita melihat nih bahwa Vegapunk sendiri lalu melanjutkan bahwa dia itu tidak memiliki informasi tentang apa yang memicu pertempuran besar tersebut bisa terjadi. Tetapi Vegapunk hanya menggambarkan bahwa pemberontakan ini adalah sebuah dua ide yang berseberangan. Namun
tidak ada pihak yang bisa mendefinisikan baik maupun jahat. Dan di sini dalam sebuah panel kita diperlihatkan pula di area zoo sendiri sedang berlangsung. Para orang-orang di suku Ming sendiri itu mereka termasuk Carrot sendiri nih mengenakan baju baru dan juga Wanda ada bersama mereka. Nah, sambil berjalan itu Zunesa sendiri itu sebenarnya juga mendengarkan perkataan dari Vega Bang sendiri loh yang mengatakan bahwa tempat Joy Boy dilahirkan di 900-an tahun lalu itu, di mana senjata-senjata digunakan saat itu adalah hasil dari kerajinan tangan yang tidak dapat diciptakan kembali menggunakan teknologi di zaman ini, sekalipun itu dilakukan oleh Dr. Vega Bang itu sendiri. Nah, kita di sini lalu diperlihatkan lagi ya bajak laut Foxy yang jumlahnya makin sedikit saja juga ikutan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Vega Bang dalam sebuah perahu kecil, dan mereka semua itu kelihatannya ini sedang terluka sih. Foxy pun kemudian bertanya, apa yang sedang dikatakan kepala kacang itu? Bukannya menjawab rekannya, Foxy itu justru memberitahu bahwa ia itu mulai kelaparan tuh. Nah, adegannya memang sangatlah kompleks seperti itu. Di sini Vega Bang itu mulai melanjutkan lagi perkataannya seperti ini, bahwa dari situlah asal muasal dari semua ini, dan semua orang tambah tercengang mendengarkan hal itu. Kita dibawa lagi pada area Egghead di mana Edison sendiri ada di sana. Dia lalu memberitahu Stasia agar segera melarikan diri, dan juga Edison menyuruh Stasia itu menerobos barir ketimbang harus melawan para Gorosei tersebut. Di sini kita juga melihat bahwa Nami itu mengatakan mereka semua harus cepat dari sana nih karena kapal perang angkatan laut itu telah berkumpul. Kita juga melihat Zoro bersama Jinbei hampir sampai pada San Nigo. Disinilah ada sebuah percakapan menarik dari mantan agen si Purple tersebut. Dia Stasia yang beritahu Kaku bahwa sebenarnya dia itu sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa setelah kematian Vega Bang itu nanti. Stasia sudah kehilangan tujuan hidup kalau Vega Bang itu benar-benar lenyap. Sementara itu kita melihat pula bahwa Gorosei Nazjuro itu berhasil lepas ya dari para raksasa itu. Dia menyerang Jewelry Bonnie, namun Franky di sana itu menyelamatkan Bonnie dari serangan Nazjuro tersebut. Di momen itulah Ethan Baron Nazjuro sendiri juga berteriak dengan sangat keras memanggil nama Vega Bang. Dia mengatakan bahwa Vega Bang itu terlalu banyak berbicara. Dengan sangat marah itu ia lalu melompat ke udara dan menebas semua awan yang membuat Pang Record sendiri itu terbelah menjadi dua sob. Wah, itu luar biasa nih. Kita melihat para Seraphim dan Saber Paul sendiri bisa bebas di sana, dan Vega Bang sendiri itu masih melanjutkan pesan-pesan tersebut bahwa abad kekosongan berakhir setelah kekalahan Joy Boy dan pertempuran tersebut meninggalkan kerusakan yang tak bisa diperbaiki oleh dunia saat ini. Dikatakan bahwa pulau ke pulau dunia kita saat ini sebagian dari kita hanya memiliki akses terhadap budayanya masing-masing. Bahkan digambarkan dalam desa Shimotsuki sendiri, di sana Hoshiro itu mendengarkan pesan Vega Bang itu nih, bahwa itu semua adalah akal sehat manusia saat ini, namun tidak berlaku untuk dunia yang ada 1000 tahunan lalu. Vega Bang juga berasumsi bahwa dulunya dunia yang memiliki beberapa benua, namun karena perubahan iklim yang mengerikan saat abad kekosongan menenggelamkan semua dunia tersebut dengan ketinggian air laut hingga mencapai 200-an meter di pulau-pulau saat ini. Wah, itu luar biasa nih. Pulau-pulau yang saat ini ditinggali hanyalah pecahan dari benua-benua yang pernah ada. Dunia 1000 tahunan lalu telah tenggelam ke dasar laut dan tidak dapat ditemukan dimanapun. Itu sungguh informasi yang mind blowing teman-teman. Dalam panel ini kita juga melihat ya reruntuhan kota yang berada di dasar laut teman-teman. Sementara itu di Pulau Kamabaka, para tentara revolusioner terus mendengarkan pesan dari Vega Bang sendiri, termasuk Dragon, Sabu dan juga Ivankov. Di desa-desa lain pun juga demikian. Nah, kita melihat di desa lain ada Sakura, Dalton dan Dr. Kureha yang mendengarkan pesan dari Vega Bang pula bersama beberapa warga yang sambil tertawa itu mengatakan, haha, sepertinya masih banyak sekali hal menarik lainnya untuk bisa diceritakan pada dunia ini ya. Di sini Vega Bang sendiri kembali melanjutkan perkataannya tentang mengapa permukaan air laut naik pada zaman itu, pada zaman kekosongan tersebut. Nah, ini makin rasional lagi teman-teman, karena memang biasanya hal seperti itu disebabkan oleh alam kan. Namun setelah Vega Bang teliti lagi, ia tidak yakin bahwa perubahan sebesar itu bisa terjadi hanya pada kurun waktu 100 tahunan saja. Jadi dia Vega Bang menyimpulkan jika bencana tersebut sebenarnya buatan manusia. Nah, semua orang terkejut mendengarkannya nih. Di samping itu kita melihat dalam panel lain di surat kabar ekonomi dunia, Morgan berteriak jika itu sangatlah luar biasa. Namun Vivi di sana menutup mulut Morgan agar ia bisa terus mendengarkan perkataan Vega Bang lebih lengkap lagi. Di mana Vega Bang juga mengatakan bahwa ketika ia mendeteksi kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia beberapa hari yang lalu, ia akhirnya mengetahui alasan penyebab besarnya itu. Semua orang telah menunggu nih. Sementara itu Gorosei, Mars, Saturnus, Valkyrie juga terkejut di sana. Vega Bang
sendiri mengatakan bahwa senjata kuno yang menenggelamkan dunia 800-an tahun lalu itu masih ada hingga saat ini. Senjata itu menunggu hari di mana mereka akan digunakan kembali. Lihatlah itu nih, kagetnya semua orang mendengarkan informasi tersebut. Di sini nih panel langsung berpindah ke Marijoa ya. Kita melihat Im Sama yang berada di ruangan bunga sedang bermain-main dengan kupu-kupu itu. Di saat itu Im Sama tersenyum dan Vegapunk mengatakan seperti ini, bahwa dengan kata lain perang besar yang terjadi selama abad kekosongan itu masihlah belum berakhir hingga sekarang ini, dan ceritanya selesai sampai di situ. Wah, sungguh informasi yang mind blowing kan teman-teman. Chapter 1115 ini benar-benar menggelora nih informasi senjata apakah yang dimaksud itu. Nah, apakah pula nih arti senyuman dari Im Sama sendiri? Yuk kita diskusikan di bawah, oke? So, terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.